dan Pengembangan Ilmu Falak LP2IF Ru'yatul Hilal Indonesia adalah sebuah lembaga yang berada di luar jalur pemerintahan atau sering disebut dengan NGO, Non-Government Organization. Lembaga ini mengkhususkan diri pada kajian masalah ilmu falak atau hisab ru'yat, juga pengembangan masalah hisab ru'yat di Indonesia. Lembaga ini menjadi mitra pemerintah, khususnya Kementerian Agama, CEKI, bidang yang mengurusi masalah hisab ru'yat di Indonesia. Salah satu hal yang sering kita lakukan adalah memberikan pelatihan dan melakukan inovasi terhadap alat-alat yang berhubungan dengan masalah hisab ru'yat. Hari ini alhamdulillah dari Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu kabupaten yang berkesempatan untuk juga mendapatkan pelatihan tentang verifikasi arah kiblat lengkap dengan penggunaan alatnya yang disebut kita dengan nama alat kiblat tracker ini. Alhamdulillah secara teknis peserta boleh dibilang bisa menguasai penggunaan alat, namun demikian kita senantiasa memberikan pendampingan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara offline maupun secara daring. Kita siap untuk terus memberikan bantuan berupa informasi maupun hal-hal teknis lain terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan hisab ru'yat. Selama ini Ru'yatul Hilal Indonesia juga melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya dalam kaitannya dengan pengukuran arah kiblat saja, tapi juga hal yang terkait dengan masalah penyatuan awal bulan di Indonesia yang masih selama ini menjadi polemik. RHI mencoba menawarkan sebuah kriteria yang dinamakan dengan kriteria RHI. Jadi secara teknis lah, kriteria ini kira-kira memberikan usulan bahwa hilal itu adalah bulan sabit paling muda yang memiliki ketinggian lebih dari 5 derajat. Ini yang dinamakan dengan hilal. Nah, secara statistik ini juga sudah kita berikan persamaannya, dan juga secara informatif sudah kita berikan juga kurva-kurva visibilitas RHI ini. Selain masalah awal bulan, RHI juga melakukan kajian dan pengembangan dalam penggunaan alat-alat astronomi kuno, Pak. Ada beberapa di antaranya astrolab yang kita juga produksi, kemudian juga alat-alat inovasi pengukur kiblat seperti tadi kiblat tracker. Ada juga alat yang kita modif dari alat penjejak hilal yang kita namakan hilal tracker juga di atas tadi alatnya. Ada juga alat-alat lain yang berhubungan dengan masalah kendali teleskop. Ini yang akan kita terus kembangkan ke depan, karena banyak juga kawan-kawan dari kampus yang juga ingin menjalin kerjasama dengan kita untuk memberikan sumbangsih mereka dalam pengembangan hisab ru'yat khususnya di lembaga kita ini. Tadi ada tawaran dari salah satu simpatisan kita juga mengenai akan dikembangkannya alat uji validitas hilal. Jadi selama ini kan kita kadang banyak beredar foto-foto yang kadang meragukan lah dengan alat ini. Konon ya, ini menurut penciptanya, menurut yang membuat ini bisa menguji apakah itu hilal beneran atau itu merupakan hasil editan. Metode pengukuran arah kiblat itu sebetulnya banyak sekali metodenya. Ada metode yang murah, ada metode yang mahal, ada metode yang praktis, ada metode yang jelimet. Katakanlah yang tadi baru kita pelajari itu adalah metode yang cukup jelimet, karena kita harus tahu posisi matahari, harus bisa mengendalikan alat dan sebagainya, harus tahu hitungan arah kiblat. Tapi ada metode yang cukup simpel, karena pada setiap tahun kita bisa melaksanakan kegiatan pengukuran arah kiblat dengan cukup
akurat dengan biaya yang sangat murah, yaitu pada setiap apa yang kita sebut dengan yaumil rasdil kiblat atau hari arah kiblat itu yang setiap tahun terjadi 2 kali, yaitu pada tanggal 20 tepatnya ya 27 dan 28 Mei pukul 16:18 waktu Indonesia dan bagian barat, dan pada tanggal 15 atau 16 Juli ya setiap tahun pukul 16:27 ya. Nah, itu dengan hanya menggantungkan seutas dan benang itu ya garis lurus ke atas, itu arah bayangan itu sama dengan arah kiblat ya. Itu bisa kita gunakan untuk masjid-masjid yang belum dikalibrasi ala kiblatnya, bisa menggantung benang atau benda tegak itu dengan lurus ke atas, itu nanti kita bisa melihat bayangannya, maka itulah arah kiblat yang bisa kita tentukan menggunakan apa yang kita sebut dengan hari arah kiblat. Itu berlaku untuk waktu Indonesia bagian barat saja sayangnya Pak ya, yang untuk Indonesia ya. Untuk yang timur dan tengah agak kesulitan karena udah sore, udah matahari terbenam. Ada juga teknik menggunakan kompas, namun kompas ini juga banyak kendalanya, yaitu adanya gangguan magnetik di sekitar gitu. Ada atraksi magnetik, yaitu gangguan langsung ya. Ada juga gangguan yang terjadi akibat deklinasi magnetik, itu gangguan magnetik global, itu yang setiap tahun juga berubah-ubah. Deklinasi magnetik di Jogja katakanlah ini sekarang 1 derajat. Kalau atraksi magnetik tergantung dia dekat dengan benda logam yang mana. Nah, ada juga metode menggunakan alat-alat yang lain seperti misalnya teodolit. Alat ini cukup mahal tapi juga hasilnya jadi cukup presisi. Sama metodenya menggunakan benda langit. Itu yang bisa digunakan untuk pengukuran arah kiblat, kecuali menggunakan kompas, bisa juga menggunakan matahari dengan berbagai metode, baik menggunakan alat ukur teodolit, kiblat tracker maupun benang yang digantung tadi. Bisa juga menggunakan posisi benda langit yang lain, misalnya bulan atau atau planet ya kalau malam hari. Itu dengan laser tadi, alat kiblat tracker itu bisa mengetahui posisi azimut benda pada malam hari, lalu kita dial untuk mengetahui azimutnya, kita mendapatkan arah utara, lalu kita bisa gunakan untuk mengetahui arah kiblat. Untuk kiblat tracker ini memang merupakan alat ukur yang kita modifikasi dari alat-alat yang sebetulnya sudah ada yang namanya sundial ya, kita namakan dengan kiblat tracker. Itu memang dari kita yang menciptakan untuk mencari terobosan baru, penggunaan alat yang relatif akurat dan relatif lebih murah dibandingkan dengan teodolit.